Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Baik, sesuai judul, saya akan menjelaskan tentang suling bambu. Suling merupakan salah satu alat musik tiup yang terdapat dalam penyajian karawitan Sunda dan telah ada sejak tahun 1800-an. Mengenai keberadaannya, dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda, suling pertama kali digunakan kesenian gamelan degung klasik sekitar tahun 1900-an. Suling yang terdapat dalam penyajian pertunjukan karawitan Sunda pada umumnya terbuat dari awi tamiang dengan panjang 52-62 cm dan berdiameter 15-18 mm. Jenis suling ini memiliki 6 lubang pengatur suara atau bisa disebut juga dengan suling liang genep. Ada juga sebagian orang yang menyebutnya suling tembang. Mengapa disebut dengan suling tembang? Karena alat musik tiup ini biasa digunakan sebagai alat musik pengiring dalam kesenian tembang Sunda Cianjuran. Walaupun dalam perkembangannya, suling juga sering digunakan pada kesenian gamelan degung kreasi dan kesenian baru yang lainnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, alat tiup suling terdapat dalam beberapa penyajian kesenian dalam karawitan Sunda, kesenian gamelan degung klasik, dan tembang Sunda Cianjuran. Terdapat beberapa fungsi dari penyajian suling ini. Yang pertama adalah sebagai membawa kalimat melodi utama dalam sajian instrumental. Yang kedua ada merean, atau memberikan patokan nada awal kepada juru kawih atau juru tembang, berupa nada atau frase melodi awal yang merupakan bagian dari satu kalimat melodi dalam sebuah lagu. Merean dilakukan sebelum penyanyi melantunkan sebuah lagu. Yang ketiga ada marengan, atau menuntun penyanyi dalam membawakan sebuah kalimat melodi dengan cara membawakan sebuah kalimat melodi bersamaan dengan lantunan lagu yang dibawakan oleh penyanyi atau juru kawih. Kalimat melodi biasanya mirip atau menyerupai kalimat melodi yang dibawakan oleh penyanyi. Dan yang keempat, ada nungtungan, memanjangkan nada akhir dari sebuah kalimat melodi yang dibawakan oleh juru kawih. Terdapat 4 bagian penting dari suling yang berfungsi sebagai sistem penghasil bunyi atau suara. Yang pertama adalah lubang sumber suara, terdiri dari bagian elak-elakan dan cokrahan. Ini dan ini. Elak-elakan merupakan lubang pada bagian sumber suara, berfungsi sebagai sumber utama penghasil suara. Dan cokrahan merupakan lubang pada bagian sumber suara berfungsi sebagai rongga udara yang menyalurkan hembusan udara dari tiupan pemain suling. Yang kedua, ada suliwer. Seperti ini, tali pengikat bagian sumber suara terbuat dari rotan yang ditipiskan berfungsi untuk mengikat bagian sumber suara dan sebagai pemisah antar cokrahan dan elak-elakan. Yang ketiga ada badan suling atau awak suling. Ini berfungsi sebagai resonator atau penyalur getaran suara yang dihasilkan melalui lubang suara. Dan yang keempat ada lubang pengatur nada atau liang surupan. Ini berfungsi untuk mengatur nada yang ingin dihasilkan. Sistem tangga nada dalam karawitan Sunda pada umumnya menggunakan tangga nada pentatonis Sunda, salendro, degung, dan madenda. Tangga nada dalam karawitan Sunda lebih dikenal dengan laras. Alat tiup suling dalam karawitan Sunda pada umumnya dapat menghasilkan laras degung, madenda, dan salendro. Baik, sedikit saja yang dapat saya sampaikan tentang suling bambu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.